Jamaah Jumat hamba Allah yang mulia, seorang sahabat bernama Wabisah pernah datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya tentang kebaikan. Apa itu kebaikan dan apa itu kejahatan? Apa itu kebaikan dan apa itu dosa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dalam sebuah hadis yang Al-Albani menyatakan hadis ini adalah hadis hasan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-birru, kebaikan adalah matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan adalah sesuatu yang jika dikerjakan hati akan tenang, jiwa akan bahagia. Al-ismu sedangkan kejahatan, sedangkan dosa mahaka fi nafsika wa taraddada fi sadar. Kalau kamu lakukan ada perasaan bersalah dan kamu tidak akan tenang, dadamu akan bergoncang. Jelas dan tegas definisi kebaikan. Aplikatif bisa dilaksanakan. Bahwa kebaikan adalah suatu yang jika kita kerjakan, kita akan tenang, kita akan bahagia. Sedangkan dosa selalu membawa kepada kesengsaraan dan kita tidak akan pernah bahagia. Berarti kalau ingin tenang, kalau ingin bahagia, perbanyak kebaikan dan kurangi, tinggalkan dosa serta kejahatan. Ketenangan dan kebahagiaan impian semua orang. Dan semua yang dilakukan oleh manusia sejatinya ingin mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan itu. Sayangnya sebahagian gagal dalam mendefinisikan kebahagiaan, sehingga gagal dalam melakukan tindakan. Ada orang yang menyangka bahwa dia akan tenang kalau kaya. Maka dia berupaya bagaimana mengumpulkan dan mengumpulkan harta. Karena dia berpikir jika kaya, jika punya harta, maka akan tenang, maka akan bahagia. Sebaliknya ada yang menyatakan bahwa kebahagiaan dan ketenangan kalau ada kuasa, menjadi pejabat, maka dia kerahkan waktunya, umurnya dan semua yang ia punya untuk mendapatkan jabatan. Ada yang berpikir bahwa dia akan tenang kalau mendapatkan si A. Dia akan bahagia kalau bisa melakukan ini dan itu. Jamaah Jumat hamba Allah yang mulia. Tapi lihatlah bagaimana orang ketika mencari harta tidak dengan kebaikan, tidak berdasarkan aturan agama, harta diperoleh, kebahagiaan hilang. Boleh saja orang kaya itu tersenyum mulutnya, tapi tidak hatinya. Jika ada orang untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan, ia lakukan segala hal, halal atau haram, ia enggak peduli. Ia lakukan dosa. Ia tentang ajaran Allah. Ia sakiti manusia. Boleh jadi kekuasaan ia peroleh. Ia mendapatkan jabatan. Tetapi jabatan ia peroleh, tapi tidak ketenangan. Ada orang yang menyangka bila ia populer dan viral, maka dia akan bahagia. Tetapi jika kepopuleran itu diperoleh dengan melakukan tindakan-tindakan yang penuh dosa, dia mungkin populer, tapi hatinya tidak akan pernah bahagia. Lihatlah orang kaya yang dalam kekayaannya masih mengeluh tidak bahagia. Perhatikanlah orang yang populer, yang dalam kepopulerannya dia sunyi, hatinya sepi, penuh penderitaan. Kekuasaan ada di tangan,
kekuasaannya luar biasa, tapi ia merasa sengsara. Kenapa? Karena Allah menyatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kalau mau tenang, taat pada Allah. Kalau mau bahagia, kerjakan perintah Allah. Itulah yang dimaksud dengan zikir. Bahwa zikir hati, zikir mulut, dan zikir perbuatan maksudnya apa? Taati Allah dengan hatimu dan melalui lisanmu serta perbuatanmu. Jamaah Jumat hamba Allah yang mulia, maka lihatlah ada orang percaya bahwa jika ia makan dan perutnya kenyang, dia akan bahagia. Enggak juga. Ada orang makan dengan was-was, khawatir dan takut. Sementara ada orang tidak makan karena puasa, perutnya lapar, tapi hatinya bahagia. Ada orang bersedekah. Kalau sebagian mengatakan dia akan bahagia kalau mendapatkan harta, tapi ternyata kebahagiaan hadir dalam hati ketika mengeluarkan harta melalui sedekah. Begitu kita bersedekah dan melihat senyuman orang yang menerima sedekah, datang kebahagiaan dalam hati. Ternyata bahagia tidak karena mendapatkan, tapi ketika memberikan. Jemaah Jumat hamba Allah yang mulia, fisik boleh menderita oleh penyakit, tapi jika sakit itu diterima dengan iman, bahwa sakit ini cara Allah menghapus dosa-dosa saya, bahwa melalui penyakit ini Allah akan beri saya pahala yang luar biasa, melalui penyakit ini Allah angkat derajat saya. Jika itu keyakinannya, fisiknya sakit, hatinya tenang, dia tersenyum. Kenapa? Di tengah sakitnya fisik, dia membayangkan pahala. Dia berprinsip, walau fisik dan raga saya menderita, tapi saya bahagia karena redha Allah Ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW berikutnya, wal ismu, sedangkan dosa mendatangkan kesengsaraan. Bisa jadi dengan tindakan dosa kita mendapatkan harta, tidak kebahagiaan. Bisa jadi dengan segala cara kita mendapatkan kuasa, tapi tidak kebahagiaan. Karena dosa selalu menghadirkan kesengsaraan. Boleh jadi dia tersenyum, kita lihat. Hatinya tidak akan pernah nyenyak tidur, tidak akan pernah tulus senyum. Orang yang dipenuhi oleh dosa pada Allah dan dosa pada sesama. Tidak akan pernah bahagia orang minum minuman keras dan narkoba. Mungkin dia berpikir dia bertemu dengan ketenangan. Sebenarnya tidak. Karena orang yang melanggar larangan Allah tidak akan pernah bahagia, walaupun dia bisa pura-pura bahagia. Karena itu siapapun kita yang memimpikan kebahagiaan dan ketenangan, hidup berkualitas, hidup luruslah di atas agama Allah, jujurlah dan jangan pernah menyimpang. Karena begitu kita menyimpang, begitu kita melakukan dosa, maka kita tidak akan pernah bahagia walau bergelimang harta dan kuasa. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Jamaah Jumat hamba Allah yang mulia, siapapun kita hari ini yang merasa tidak nyenyak tidurnya, tidak tenang hatinya, tidak bisa tersenyum lepas bahagia, risau, galau tapi tak tahu apa penyebabnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan penyebabnya adalah dosa. Al-ismu mahaka fi nafsika wa taraddada fi sadri. Dosa bikin hatimu enggak enak, merasa bersalah, tidak tenang, dan dadamu akan bergoncang. Maka jika kita tak bisa tidur nyenyak, perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah baca Quran, tunaikan salat,
dan bersedekahlah, ringankan orang yang susah. Jika kita merasa pusing, merasa galau, nggak ngerti kenapa galau, perbanyak istighfar, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah amal soleh. Introspeksilah, harta yang saya peroleh, kenapa tidak mendatangkan kebahagiaan? Barangkali pada harta yang kamu peroleh ada dosa dan kezaliman. Ada air mata orang yang haknya kamu ambil. Ada air mata si miskin yang haknya tak kamu berikan. Ada kesakitan orang-orang yang kamu injak agar kamu bisa naik ke atas, mendapatkan kedudukan. Jika itu kita akui, jika itu betul terlanjur kita laksanakan, tidak ada pilihan. Raih kembali kebahagiaan dan keberkahan hidup dengan istighfar pada Allah dan menyelesaikan persoalan dengan sesama hamba Allah. Bayar hutang, kembalikan hak orang, dan jangan pernah ambil yang bukan milik kita. Begitu itu kita lakukan, begitu kita memperbanyak istighfar, begitu kita bertaubat, begitu kita membayar hutang, tidak menunda-nunda hak orang, begitu kita tunaikan kewajiban, percayalah mulai muncul ketenangan. Perbanyak amal soleh. Kalau kita nggak bisa tenang, beri makan orang yang kelaparan. Kalau kita nggak bisa tidur, antarkan sesuatu untuk tetangga. Barangkali mereka kesulitan. Ada orang susah, kepayahan, bahagiakan mereka. Karena begitu kita membahagiakan hamba Allah, Allah akan masukkan kebahagiaan dalam hati kita. Begitu kita menolong hamba Allah, Allah akan menolong kita. Allahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah akan bantu orang yang suka membantu. Tidak akan pernah bahagia orang yang zalim. Tidak akan pernah bahagia orang meninggalkan perintah Allah. Tidak akan pernah tenang orang yang suka menyakiti orang lain, menzalimi orang lain. Dan kebahagiaan apakah yang kalian peroleh, wahai adinda semua yang suka tawuran? Kebahagiaan apakah yang kalian peroleh dengan membacok teman? Kebahagiaan apakah yang kalian peroleh dengan melukai kawan? Kebahagiaan apakah yang kalian peroleh dengan menumpahkan darah? Dan itu adalah kawan sendiri, setidaknya saudara seiman. Mulai hari ini, berjanjilah pada Allah dan pada diri sendiri. Ingin bahagia, taati Allah, tinggalkan maksiat, jangan zalimi orang lain. Kalau perlu hidup kita dedikasikan untuk membahagiakan banyak orang, bahkan membahagiakan binatang.